Selamat siang, selamat sore, Anda dimanapun saja berada. Kita saat ini ada di DKM, Dapur Chris and Monica. Dan banyak sekali tulisan di DKM ini dengan tulisan yang sangat akrab sekali dan enak untuk dibaca. Makan tidak makan asal ngumpul di DKM. Halo, selamat sore. Apa kabar? Bagian apa di sini? Sebagai kasir sama Sebagai kasir. ya. Langsung sekaligus yang masak? Enggak. Oh, enggak. Bawain makanan. Waiter. Oke. Selamat sore, bro. Halo, selamat sore. Bro Putu sama bro Tata. Tadi saya keliling di sana, banyak sekali tulisan-tulisan yang akrab. Secara ini tulisan ya bisa masuk ke apa? Ke indera penglihatan kita, nyaman. Ya, setuju. Selamat sore Pak Tata. Selamat sore, selamat pagi, salam sehat, salam besar. Ya, Pak Tata Prabu, selama ini kita kenal sebagai seorang disruption planner, sebagai seorang pengamat ekonomi baru dan sosial bisnis. Sekarang kita ajak untuk on the spot di rumah makan DKM Sempidi. Jadi pada hari ini kita banyak yang bertanya-tanya kapan keluar kandang, kan gitu ya. masa dekem terus, masa PPKM terus. Sempat kita broadcast from home. Nah, juga sekarang sekali-kali kita menghirup udara segar. Nah, ada Pak Putu Manike, owner dari warung DKM ini. Selamat sore. Selamat pagi Pak Bram, salam sehat selalu, Sehat selalu, dan apalagi Pak? salam besar, Nah, salam besar. berkah dan mesari. Berkah dan mesari. Mantap. Bisa tahu Salam, Pak, Bram. mesari itu apa artinya? Mesari itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Diberkahi ya. Jadi sari-sarinya aja diambil ya. Iya. Ya, hari ini bahagia sekali kita akan banyak bicara tentang sesuatu yang mungkin sudah orang bicarakan, tapi dari sisi lain semoga bisa bermanfaat untuk kondisi sekarang ini, dan acara ini tidak menggurui apalagi mendoseni, karena kita sendiri siap untuk digurui dan didoseni. dan Bro Tata ini juga pelopor dari prinsip bahwa dalam hidup ini kita harus banyak berguru, banyak berilmu, mencari ilmu dengan siapapun. Kalau perlu nyebrang sungai, nyebrang danau, nyebrang lautan untuk nyari ilmu tidak apa-apa ya. Apalagi nyebrang cuman antara Renon dan Sempidai. Sempidi. Iya, oke. Kita bicara tentang apa yang enaknya dimanfaatkan di masa pandemi ini. Ya. Kalau kita sering mendengar kata-kata yang berhubungan dengan daya beli, maka pikiran kita ini jauh menerawang. Dan sekarang di masa kekinian, daya beli ini erat konotasinya dengan sesuatu yang tidak terbeli, sesuatu yang ditunda untuk dibeli, sesuatu yang dilupakan saja. Iya. Ya kan? Oke. Jadi Pak Putu nanti akan kami ajak untuk bicara tentang daya beli dalam pemikiran beliau seorang pengusaha kuliner, dan juga akan memberikan solusi tentang bagaimana sebuah bisnis dilakukan dalam sistem kolaborasi yang benar-benar sangat bermanfaat. Oke, siap Pak Putu ya? Baik Pak Bram. Ya, silakan Bro Tata untuk menjelaskan daya beli saat ini, apakah dipilah-pilah lagi atau ada semacam pemikiran dari Bro Tata sendiri yang
perlu diketahui orang banyak? Ya, pertama-tama senang sekali hari ini bisa jumpa dengan sahabat saya Pak Putu Manika, orang hebat yang sangat luar biasa. Saya melihat sepak terjangnya juga sebagai orang yang sangat kuat terhadap prinsipnya, dan beliau sebagai praktisi juga di dalam usaha kuliner. Tentu sudah saatnya kita bisa melihat langsung apa dan bagaimana sebenarnya kondisi yang ada pada situasi kekinian. Nah, kalau kita lihat daya beli, nah itu ukurannya adalah sangat sederhana. Ketika setiap orang bisa membeli sesuatu yang dia inginkan, dia sanggup membayarnya, dia sanggup membelinya, maka produk itu menjadi murah. Tapi jika sesuatu itu menjadi mahal karena dia tidak bisa membayarnya, atau dia tidak sanggup membelinya, atau dia tidak sanggup memilikinya, maka barang itu jadi mahal. Nah, contoh sederhana, mobil Rolls Royce harganya 15 miliar. Mungkin bagi orang kebanyakan itu menjadi sesuatu yang mahal. Kenapa mahal? Karena tidak bisa dibeli, karena mahal sekali, uangnya banyak. Tapi ada orang yang bisa membeli Rolls Royce, dia bilang murah karena dia bisa membelinya. Iya. Itu kalau berbicara dengan daya beli, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat situasi yang ada di situasi kekinian, banyak pihak yang mengatakan kayaknya daya beli masyarakat sekarang turun. Yang menjadi pertanyaan adalah ukurannya apa? Ukurannya tempatnya sepi, atau jalanan sepi, atau nggak ada yang beli. Karena ada banyak juga tempatnya ramai, omsetnya turun. Nah, atau tempatnya sepi, nggak ada yang beli, omsetnya naik. Ya, Kok kan? bisa? Nah, ini nanti dibahas ya. Iya. Kalau bahasa Balinya, tadi busuk itu. Nah. Kalau bahasa Jermannya apa lagi? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya, iya. Sebentar saya cut dulu ya, Iya. Bro Tata. Iya. Kalau Bro Tata ini dikasih untuk mengeluarkan ilmunya, nanti habis waktunya untuk Pak Putu. Wah, nggak apa-apa, saya nyimak. Menyimak. Saya malah belajar jadinya. Secara otomatis. Sebab beliau ini suka digurui dan didoseni. Iya. Iya. Tapi juga berhati-hati untuk tidak menggurui. Iya. Apalagi mendoseni. Walaupun dia mantan dosen kan. Atau sih dia sekarang udah jadi dosen sih. Cuman dosen yang tidak mendoseni. Oke. Sekarang ukuran Pak Putu seperti apa tentang daya beli itu? Terima kasih ya. Ya Pak silakan. Bram, Pak Tata, Pak Prabu yang sudah hadir ke DKM ya. Ya. Luar biasa bisa on the spot hari ini. Saya sebuah kehormatan ya bisa hadir, bisa bincang-bincang hari ini sambil ngeteh-ngeteh tentunya. Iya, ini dia tehnya. Iya. Ini tehnya nih. Sambil ngeteh-ngeteh tentunya. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan tadi Pak Prabu mengenai daya beli. Nah, sekarang kalau dari saya lebih melihat ke konsep kebutuhan dan keinginan, Pak. Nah, hari ini banyak orang mungkin kalau kebutuhan untuk makan kan gitu kan, kayaknya nggak perlu lagi dah ke restoran lah ya, seperti ke rumah makan. Saya di rumah aja bisa kok masak. Ya. Nah, begitu Pak ya, Pak Prabu ya. Betul, Ya. betul. Jadi kalau hanya untuk kenyang atau enggak mungkin beli nasi goreng ya di rumah aja kanggokan lah masa pandemi seperti ini. Iya. Kan itu. Ini akhirnya dia lebih ke kebutuhan. Ya. Karena kalau kita melihat ke keinginan ya mungkin kita pengen sih makan di tempat ber-AC ya, di mall ya, ketemu dilayani dengan bagus kan begitu. Iya. Nah, sementara dengan kondisi seperti ini akhirnya keinginan itu kita tutup dulu sebentar, ya kita ganti dengan kebutuhan, Pak. Ya. Itu konsep dari saya. Makanya seperti Pak Prabu bilang banyak rumah makan yang sepi kan begitu. Saya rasakan juga seperti itu di sini ya. Tapi ternyata di sisi lain ada di online malah
ada pergerakan naik kan Iya, begitu. benar. Iya, di sanalah. Daya beli itu kembali ke kebutuhan atau keinginan. Iya. Nah, itu dari saya Pak Bram. Oke, jadi ini adalah persoalan kita harus lihat secara keilmuannya itu seperti apa terjadi sebuah daya beli yang menurun atau daya beli yang naik, atau dalam bahasa ekonominya yaitu omset yang naik gitu ya. Iya. Nah, Bro Tata bisa dilanjutkan bagaimana kondisi-kondisi ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang bagus untuk melihat sisi mana yang harus kita kelola dan kita perbaiki. Ya, di kondisi yang sekarang ini, istilahnya kondisi kekinian ini, ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat petik. Seperti tadi yang dikatakan oleh sahabat saya, Bro Putu Manika, itu betul. Antara keinginan dan kebutuhan. Jadi saat ini kebutuhan orang adalah bagaimana bisa makan, bisa minum, yang sekaligus bisa menjadi herd immunity atau pelindung tubuh atau kesehatan. Nah itu. Jadi bagaimana sekarang cara makan yang orientasinya berbentuk natural, alami, untuk menyehatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang bagaimana dari kebutuhan itu untuk survival. Karena ada 3 rumus untuk menjadi kaya katanya. Ya. Yang pertama rumusnya adalah saving. Nah, saving yang saya maksud di sini bukan saving di tabung, ya, atau simpan di sebuah lembaga keuangan yang namanya bank. Kenapa? Karena kalau ditabung, maka kita lihat bunga bank itu paling hanya 4%, deposito 6%, inflasi 10%. Jadi uangnya nggak naik, justru rugi. Apalagi situasi kondisi yang ada sekarang ini, malah bank menerapkan yang namanya negatif rate. Bukan lagi zero rate, tapi negatif rate. Artinya uang yang disimpan di bank bukannya bertambah, malah hilang, berkurang. Nah, jadi yang maksud saving di sini adalah artinya nilai atau saldo sebuah uang. Jadi seseorang harus memiliki, pelajaran pertama, dia harus memiliki namanya cadangan tunai, istilah bahasa kerennya lah. Iya. Cadangan tunai. Artinya cadangan tunai itu dalam mencari nafkah, dia harus memiliki yang namanya cadangan tunai yang dia bisa bertahan 4 bulan. Nah, kalau sekarang dia tidak mengalami hal itu, berarti ada yang salah selama ini sistem yang dipakai di dalam mendapatkan uangnya. Nah, ini yang harus menjadi suatu bahan pelajaran yang mahal sekali. Kenapa kondisi seperti saat ini dia merasa bahwa kok saya ada penurunan terhadap nilai ekonomi. Nah, itu gitu. Karena tadi dia tidak memiliki yang namanya cadangan nilai tunai, itu yang pertama. Yang kedua, dia kehilangan penghasilannya, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti tadi Bro Putu Manika katakan, dia masih menahan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Kalau kita lihat data statistik BPS, dana pihak ketiga di bank sekarang ini totalnya 6.000 triliun. Besar sekali. Jadi kalau dibilang kebutuhan ekonomi menurun, enggak juga. Buktinya pihak ketiga 6.000 triliun tuh. Tapi kenapa dalam keadaan stuck sekarang? Karena tadi kebutuhan dan keinginannya masih nunggu. Kebetulan yang punya 6.000 triliun itu 54%-nya atau 0,29% mereka yang banyak banget duitnya, yang nggak berani, dia diem. Nah, kebanyakan dari yang 94% itu adalah dana-dana dari seperti kita ini. Karena yang gede-gede nggak berani diputar atau nggak berani bergerak, maka yang besar, yang kecil-kecil seperti yang kebanyakan seperti kita ini juga nggak ada efeknya. Nah, kan gitu ya bro ya. Itu yang pertama. Jadi apa tadi saving. Nah, yang kedua, bagaimana biar bisa berputar, bagaimana biar bisa nilai ekonomi ini menjadi jalan seperti tadi yang Bro Putu Manika katakan. S yang kedua, selling. Mau tidak mau, suka tidak suka,
dana yang bisa berputar itu adalah dari selling. Bahasa kerennya trade atau perdagangan. Ya, perdagangan. Jadi seperti yang dilakukan oleh sahabat saya Pak Putu Manika ini, beliau melakukan aktivitas yang namanya selling. Seperti hari ini di DKM itu selling. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Dari hasil selling ini, usahakan supaya menjadi lebih survival, harus ada shelter. Apa itu? Tempat kita bernaung, yaitu rumah. Jadi 3, saving, selling, shelter. Ya. Itu rahasianya. Saving, selling, shelter. settle. I am sailing. Nah, Bukan lain, kalau itu lain ya. Iya, oke. Nah, mungkin kita di sini adalah bagaimana caranya kita saling tanya ya. Ini ngomong-ngomong pakai apa ini? Sanitizer lah. Sanitizer, tapi apa mereknya? Apa mereknya? Ini Sunny TV. Sunny TV. Non alkohol. Oh, non alkohol ya. 100% alam. Waduh. Tapi aromanya enak Pak Bram. Ya. Rasa teh ya. Aduh, aroma teh. semerbak sekali. Iya. Oke, sekarang sembari menikmati aroma dari Sunny TV ini yang katanya bisa dimasukkan ke hidung, ke mulut dan sebagainya. Ya, betul. Itu kita bertanya aja, mumpung kita memiliki mulut ini untuk bertanya. Di samping juga Sunny TV yang disemprotkan sekarang ini sudah disruption sekali, bisa semprot ke mulut Iya. dan ke hidung Disruption. untuk menghilangkan virus-virus yang berbahaya ya. Nah, oke. Jadi begini, Pak Putu bisa bertanya lebih lanjut. Kebetulan kita ketemu dengan seorang Pak Tata ini adalah orang yang suka ditanya. Nah, Orang yang suka ditanya. Kalau beliau tidak ditanya-tanya, itu bisa ini apa namanya? Ada sesuatu yang dipikirkan gini. muring-muringan. Oh, ini bangsa ini sudah semua pintar katanya. Betul. Betul, Pak. Tapi bukan berarti beliau ini sudah pintar. Tapi seperti prinsip beliau adalah saya tidak mau jadi menggurui dan mendoseni. Nah, ada pertanyaan apa gitu? Terkait dengan daya beli, terkait dengan strategi, terkait dengan apa yang disebut dengan kondisi kekinian. Nah, ini ada istilah kondisi kekinian, yaitu pandemi yang sudah kita gembor-gemborkan dari Pak Afi dulu ya. Ya silakan. Baik Pak Bram, ini kebetulan sekali di sini ada masternya ya Pak Prabu. Jadi mungkin saya ada pertanyaan sih untuk bagaimana sih ini kan sudah kalau kita generasi Z ya yang lagi ini, bagaimana generasi yang mungkin itu bisa shifting, ikut-ikut shifting itu gimana Pak? Iya. Ya, Tapi ya generasi baru. generasi tua lah. Oh, generasi tua. Oh. Generasi tua itu kan kebanyakan mengeluh, saya nggak bisa online, kebanyakan menyerahkan ke anak-anaknya kan begitu. Nah, apa tips-tipsnya sehingga mereka bisa ya minimal menguasai lah setidaknya teknologi-teknologi kekinian lah Pak. Itu Pak. Iya. Oke. Jadi silakan Bro Tata untuk menjawabnya. Ya, menarik sekali pertanyaannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Putu Manika. Memang kondisi hari ini itu mau tidak mau, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar telah terjadi peralihan akibat dampak daripada teknologi. Sangat membantu sekali. Jadi PPKM itu kan membuat orang tidak bergerak, membuat orang itu kalau bisa diam. Tapi bukan berarti ekonominya juga diam, iya kan? Iya. Nah, ekonominya harus bergerak. Kenapa? Karena ekonomi itu kebutuhan. Hajat hidup orang banyak itu ekonomi, iya kan? Yang namanya penghasilan itu adalah menjadi sebuah bagian daripada kehidupan. Cuman caranya berbeda. Kalau dulu orang membeli makan atau mencari makan, dia harus datang ke warung, iya kan? Dia harus mencari restoran. Sekarang ini
orang mencari makan hanya menggunakan handphone. Iya. Iya. Bahkan jenis makanan dan rasanya pun bisa dirasakan lewat handphone. Opo iyo. Oh iya gitu. Nah, itulah yang namanya teknologi. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini justru di luar negeri, iya kan? Orang berjualan makanan sudah lagi tidak pakai karyawan. Jadi orang tinggal datang ke tempatnya ngambil pakai semacam robot begitu atau pakai remote control dari jarak jauh, ya kan? Sudah pakai begitu. Nah, itulah teknologi. Nah, teknologi adalah perubahan yang mana perubahan ini cenderung membuat manusia lebih mudah, membuat manusia lebih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka pertanyaannya Bro Manika tadi, bagaimana caranya berubah? Mau tidak mau kita harus terbuka terhadap perubahan. Kalau kita nggak terbuka terhadap perubahan, maka kita akan punah. Seperti dinosaurus, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya adalah kelompok orang yang Z generation dengan yang X generation. Nah, kalau kita ini mungkin antara X dan Y dan Z. Iya, X aja. Betul. X Z. Peralihan ya. Ya, jadi kita merasakan masa yang konvensional, tapi juga merasakan hal yang moderat, yang baru. Nah, contoh seperti sekarang, bahwa perubahan pola hidup itu adalah berdasarkan prokes sekarang ini. Kalau dulu kita mungkin cuek, tapi sekarang kemana-mana selalu membawa yang namanya sanity seperti ini ya, hand sanitizer. Bahkan tidak saja untuk di tangan, ya, tidak hanya untuk di tangan, tapi bisa dipakai di muka juga seperti ini. Segar sekali rasanya. Dan orang tidak pernah menyangka kalau bahannya ini adalah dari teh. Ya, apa itu artinya? Teknologi yang merubah itu. Nah, itu Jadi dia. untuk menimbulkan kesadaran para generasi yang berumur, saya nggak mau bilang generasi tua ya, Generasi yang berumur. ya yang berumur. Ah, ya. Generasi yang berumur ini bagaimana tipsnya agar kesadaran untuk belajar itu masih tinggi, tidak malas-malas untuk bertanya dan tidak malas untuk mencoba dan juga berani untuk praktek. Iya, benar. Artinya teknologi itu bukan untuk dipelajari, Apa? dirasakan. Oh. Contoh sederhana, iya, langsung dirasakan manfaatnya. Contoh, kalau dulu kita nonton televisi yang masih hitam putih, bukan? Ya, ya. Nah, kemudian berganti menjadi warna. Ya. Pertanyaannya, masih mau nggak lihat yang televisi hitam putih? Nggak mau. Nggak mau. Nah, apakah dia harus belajar untuk melihat perubahan dari yang hitam putih ke berwarna? Tidak, tapi dirasakan manfaatnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang orang tidak perlu lagi datang ke telepon umum, masukin uang, ya, tekan, tapi dia sudah punya handphone. Apakah dia harus belajar dengan handphonenya? Tidak, dirasakan. Otomatis dia akan tahu, otomatis dia akan masuk ke dalamnya. Nah, tentunya melalui proses. Ya, tidak bisa langsung ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba nenek kita sekarang yang nggak ngerti handphone tiba-tiba bisa main chatting, kan nggak mungkin. Tapi dia akan bertanya dulu. Lama-lama juga dia bisa. Tapi hati-hati, kita jangan terjebak atau terbudaki dengan yang namanya teknologi, tapi kita menjadi tuan atas teknologi itu untuk memberi kebermanfaatan. Gitu. Iya, soal kebermanfaatan sekarang. Ya. Kira-kira manfaat apa yang diambil dari pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan? Umpamanya sistem-sistem disruption yang selama ini tidak pernah orang pikirkan menjadi terpikirkan dan kemudian menjadi sesuatu yang biasa. Persoalannya adalah mereka-mereka yang tidak biasa akan terkejut dan termehek-mehek gitu bahasanya ya. Nah, sebelum pertanyaan ini dijawab sama Bro Tata, mohon dijelaskan kepada Pak Putu, ini rumah makan ini berdiri sejak tahun berapa? DKM ya berarti. Ya. Rumah
kasih ya. Kalau untuk DKM itu sejak tahun 2011 sebenarnya Pak. 2011. 2011 itu cabang pertamanya yang di Jalan Pati Brawo Pak. Oh, Pati Brawo. Iya di Tibu Beneng. Setelah itu berjalan, kita sudah hampir 10 tahun berarti Pak. Nama DKM, grup DKM-nya ya. DKM. Ya. Kalau di sini baru Di sini setahun. setahun ya. Iya, yang sini. Nah, jadi ada hal yang patut kita kolaborasikan, prinsip-prinsip teknologi dengan prinsip-prinsip ingin mandiri sebagai seorang pengusaha dari Pak Putu Manika ini adalah sangat keren sekali kalau kita kuak habis nih. Nah, sekarang ada persoalan-persoalan di masyarakat itu adalah kenapa kita tidak masyarakat atau kita dan kadang-kadang saya dan juga banyak masyarakat yang untuk mencari ide bisnis ini sangat susah. Kemudian ada yang untuk memulai bisnis itu maju mundur. Nah, kemudian ada yang ingin memulainya itu apakah saya harus mempunyai hobi atau tidak? Apakah saya harus memiliki kemampuan atau tidak? Berpikir modal dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Putu Manika ini apa yang dipikirkan pertama kali merambah ke dunia kuliner? Wah. Saya ingat-ingat dulu ya, 10 tahun yang lalu. Kasetnya mana kasetnya? Rewind. Pikiran saya 10 tahun yang lalu apa ya dulu? Ya, 10 tahun lalu masih pakai kaset pita ya. Sekarang pakai CD aja sudah Ya, kuno tuh. CD udah kuno CD. Mungkin orang teman-teman ngelihat enak ya sudah punya rumah makan kan begitu kan. Tapi sebenarnya itu saya bangun udah sebelumnya 15 tahun yang lalu kan. Apa karena saya punya dari awal saya ada passion untuk punya rumah makan sebenarnya. Jadi saya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan rumah makan, bekerja di tempat rumah makan. Habis itu saya pengen lihat detailnya, operasionalnya seperti apa, sampai posisi manajemen juga saya dapat sampai area manager lah, store manager saya kuasai, sehingga banyak teman-teman yang hanya menguasai satu bidang. Contoh dalam sebuah bisnis restoran nih, hanya bisa masak kan begitu kan, tanpa menguasai secara keseluruhan, mulai dari manajemen. Banyak yang gagal sebenarnya sih, ya. Banyak yang bilang, saya bisa masak, masakan saya enak. Ya coba buka rumah makan. Nah, karena bisnis kuliner terutama tidak hanya sekedar cook, bukan cooking. Di situ ada marketing, ada managing, ya, ada selain cooking, managing, ada banyak hal ya, banyak hal yang itu diracik kayak nasi goreng harus diracik biar pas gitu. Nah itu yang saya dapat dari banyak pengalaman Pak Bram. Jadi ide bisnis itu muncul begitu saja karena proses yang alami, yaitu bekerja di sebuah warung atau restoran Ya, atau artinya kan kita punya prioritas sebenarnya, kita punya target bahwa kita ingin punya bisnis. Akhirnya saya lakukan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kan nggak mungkin saya punya target mempunyai sebuah rumah makan tapi saya bekerja di luar relnya rumah makan contohnya. Jadi ini kayak sesuatu yang alami aja ya? Iya, saya alami aja itu Pak. Iya, jadi alami ini bukan alami sekedar alami tanpa gerak, tapi alami ada pergerakannya. Sudah ada target di awal. Sudah ada target. Nah, setelah mempunyai ide bisnis, kemudian actionnya dengan cara melakukan seperti apa awalnya? Apakah mencari modal ke bank, ataukah jual tanah, ataukah buka tabungan gitu ya? Ini tidak penting untuk dijawab, tapi kan strategi orang itu beda-beda. Cuman ada juga orang yang tanpa modal bisa gitu kan. Nah, jadi kalau Pak Putu jenis yang mana ini? Skill itu modal juga Pak. Oh, skill modal ya? Jadi biar nggak. Oh iya. Jadi, artinya materi uang itu dari mana gitu ya? Ya, skill itu salah satu modal yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah usaha sebenarnya. Betul. Dan saya buktikan itu. Jadi saya memulai rumah makan tanpa modal sebenarnya. Nah, ini keren ini tanpa modal ini. Diketemukan dengan insan yang luar biasa ya, ketemu dengan orang yang sangat-sangat positif. Beliau memberikan kepercayaan lah kepada saya untuk mengelola keuangan modalnya. Ini ada uang dikasih, silahkan pakai. Nah itu
tentunya itu sebuah proses sebenarnya. Yang pertama reputasi, kan nggak sembarangan orang bisa melihat seperti itu. Jadi dia lihat reputasi saya seperti apa, dia lihat skill saya seperti apa, sehingga beliau yakin bahwa apa yang dia berikan itu akan dikelola dengan baik, kan begitu. Nah, soal kelola, saya punya pesaing sekarang Pak Putu. Kameramennya, narasumber juga, main kameramen juga. Oke, bisa dijelaskan Pak Putu apa yang menjadi kendala ketika terjadi sebuah kegiatan yang disebut dengan bisnis secara mandiri yang Pak Putu dapatkan ini? Kendala banyak sebenarnya Pak, ya kendala banyak, mulai dari staff, mulai dari banyak Pak. Banyak. Ya pokoknya nggak bisa dihitung ya. Dihitung, cuma Tapi, kan sebenarnya yang mengalahkan kendala-kendala itu adalah komitmen kita sebenarnya. Oke. Nah itu yang harus lebih besar ya semangat kita daripada kendala-kendala itu. Ya, kalau soal kalian memasak itu sendiri didapatkan dari apa? Didapatkan dari antar teman, hanya melihat atau otodidak, coba-coba gitu. Kalau mau masak sebenarnya, kalau saya basicnya kebanyakan di fast food, karena Fast food. saya lamanya di fast food ya, di salah satu brand ternama lah di fast food. Cuma saya jatuh cintanya di Chinese food. Yang pertama, ini produk kan cook to order. Cook to order artinya ada orang beli, kita baru masak kan, itu kan, yang sehingga waste-nya sedikit ya, yang kebuang-kebuang itu sedikit. Itu saya mengambil konsep fast food, Chinese food seperti itu, sehingga yang kebuang tuh hampir zero waste lah, tidak Oke. ada lah maksudnya. Oke, sekarang strategi apa yang Pak Putu lakukan ketika di kondisi kekinian? Jadi saya mengurangi menyebut pandemi, menyebut COVID gitu ya. Sip. Di masa kekinian ini apa strateginya? Ya, jadi di bisnis kuliner saya rasa teman-teman pebisnis kuliner semua merasakan ya kondisi kekinian saat ini, omset turun kan begitu. Secara keseluruhan memang turun, cuma di DKM ya, karena kita sudah membangun brand yang ya dibilang cukup lama lah, terutama di online ya, kita punya rating yang bagus ya. Nah itu yang sebenarnya nilai plus di secara digital ya. Orang sekarang melihat menentukan sebuah pilihan, saya ingin makan ini, indikatornya rating Pak ya. Nah dari situ kita punya nilai plus di situ, sehingga pada saat ya si mesin pencari ya, mesin yang nyari makan nasi goreng enak ya, karena kita punya rating bagus, yang muncul ya kita dulu kan Ya, itu Pak. artinya Nah, itu kan, ya. itu sebuah nilai plus dari kita yang kita bangun sebenarnya sudah lama, hampir sudah 10 tahun kan itu Pak. Nah, Artinya kondisi-kondisi kayak gini 20 tahun yang lalu itu tidak ada, bahkan tidak terpikirkan. betul. Kok bisa mendapat pembeli itu dari dunia mayo-mayo gitu kan? Iya, iya, iya. Dan kemudian kok bisa ya terjadi sebuah kondisi ada tukang anternya lagi? Iya, Ya, itu kan tidak dipikirkan sebelumnya. betul, betul. Nah, tukang anternya ini bisa jam berapapun, dan itulah yang disebut sekarang ini sebagai dunia yang menurut beberapa kalangan orang tua, orang-orang berumur ya, maaf ya saya mengatakan orang berumur, itu adalah masa-masa yang mengejutkan. Betul. Dan untuk dipelajari, kebanyakan mereka yang berumur ini menyerahkan kepada cucunya atau anaknya. Iya, iya. Tolong Bapak beliin online ini gitu, tapi nggak berusaha untuk setting sendiri, Iya. pencet-pencet sendiri. Betul, betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kondisi ini mampu berperan secara positif untuk menggetok tularkan. Nah, Pak Putu bicara soal getok tular ini, apa prinsip bisnis yang bernuansa ke arah peduli dan berbagi ini sehingga getok tular itu terjadi? Itu bagaimana prinsipnya yang Pak Putu terapkan? Kalau di DKM ya, terus terang kita pertama dari staff ya, dari staff kita rekrut teman-teman yang belum beruntung sebenarnya, artinya Ya.
sekolahnya nggak tamat, Ya. itu kan ada yang tamatan SMP, ada tamatan SD. Jadi saya punya keinginan sebenarnya, mungkin ya kalau mereka tidak beruntung secara akademis ya, tapi secara skill mereka dapatkan di DKM. Nah ini yang nantinya ya, yang nantinya kita akan sebenarnya getok tularkan untuk menjadi wirausaha mandiri, Pak. Karena itu skill yang didapat itu mahal kan gitu kan. Iya, betul. Ya orang kan harus sekolah untuk dapat itu, tapi kita ajarkan itu suatu saat nanti ya, kalaupun bagaimana nanti bisa mandiri untuk membuka rumah makan sendiri. Itu pada salah bentuk kepedulian kita sebenarnya. Oke, luar biasa. Jadi prinsip-prinsip dari besar ini sudah Pak Putu terapkan ya, berkah dan mesari. Dan itu sudah ada, staf kita sudah ada yang buka rumah makan, sudah jalan. Wih, hebat kan ya. itu sudah. Tapi di dalam prinsip pemikiran Pak Putu tidak merasa dirugikan ya. Nah, kita Kalau biasanya orang yang berpikir yang pendek itu adalah, wah bertambah lagi pesaingku gitu ya. Pesaingku yang muncul dari dalam di dalam lulusan DKM. Kita memang sering anjurkan, sering bilang ke teman staf kita bahwa kalaupun nanti suatu saat ya pengen mandiri atau gimana, kita nggak nahan ya, silakan, maka kita support malah. Ya, Oke, kita support. banyak orang-orang berpikir bahwa berbisnis ini masalah untung dan rugi. Tapi kalau Pak Putu sendiri, prinsip dan konsep berbisnis ini paling utama ini apanya? Oke. Bisnis menurut saya ya, ini Ya. pribadi saya, bisnis itu harus memberi manfaat sebenarnya. Ya, Memberi manfaat untuk banyak orang. Entah impactnya, anggaplah satu porsi nasi goreng kan itu ada pedagang beras yang dapat manfaatnya, ada pedagang sayur, ada telur, kan begitu kan? di dalam satu piring itu, Dalam satu piring itu. visualisasinya ke sana ya. Visualisasinya ya, ada seorang staf yang digaji untuk memasak. Nah, itu ada impact banyak di situ. Nah, ini kalau bisa bisnis, prinsip saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, Iya, jadi memang konsep-konsep meditatif itu sebenarnya bisa diterapkan oleh seorang pengusaha kuliner. Jadi konsep meditatif yang Pak Putu lakukan itu adalah setiap masakan yang dia rasakan dan dilihat, di sana banyak sekali orang-orang yang berperan yang mewujudkan terjadinya nasi tersaji Iya, di meja. Di meja makan. Di sana kalau bisa ditambahin lagi, Apa itu, Pak? ada ibu-ibu tukang sun Iya. yang nyuwun beras. Iya. Itu ya luar biasa ya. Ya. Jadi Ada impact ada impact. global. Kan ada yang bisnis yang tidak ada, Iya. hanya make money tapi tidak ada impact, ada banyak sih. Iya. Tapi kalau kita berpikiran ke sana melulu, kira-kira rugi nggak? Maksudnya gini. Kalau kita berbuat baik melulu dan tanpa berpikir juga dengan konsep keberuntungan secara materi, itu bagaimana menurut Pak Putu? Saya rasa kalau ajaran Hindu ya, kita ajaran Hindu, ini yatnya sebenarnya. Yatnya. Ya, kalau kita ini yatnya, berbisnis itu ada yatnya sebenarnya. Ya, jadi harus didasari rasa tulus ikhlas. Wow, keren sekali ini. Itu harus didasari Jadi dengan rasa tulus omongannya ikhlas. Pak Putu ini membuat angin semilir di DKM ini bisa menusuk sampai ke tulang sumsum Iya, Pak. dan membuat merinding. Iya, jadi silakan Bro Tata. Ini ternyata sentuhan-sentuhan spiritual ada, sentuhan meditatifnya ada, sentuhan yang berhubungan rasa cinta kasih ada, sentuhan yang kepedulian ada. Nah, kalau Bro Tata menanggapi dan menganalisa seperti apa konsep bisnis dari Pak Putu ini? Ya, justru apa yang dijelaskan oleh Pak Putu Manika tadi adalah tren bisnis yang sekarang ini sedang terjadi. Namanya social business. Social business. Iya. Jadi sekarang ini bisnis yang berprinsip kepada profit oriented dia akan ditinggalkan.
Tapi sekarang bisnis yang memberikan dampak manfaat sosial itu yang abadi. Dan inilah eranya. Jadi bagaimana Pak Putu tadi bercerita tidak hanya sekedar membuka rumah makan, karena di dalamnya bukan hanya cooking saja, tapi di dalamnya ada banyak kolaborasi. Nah, itu bercerita kolaborasi, banyak kolaborasi atau diversifikasi yang terjadi. Ada tukang, ada yang jual beras, ada yang jual sayur, ada yang daging, ada yang jual bumbu-bumbu. Jadi ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Itu disebut dengan diversifikasi. Dan kalau sudah dasarnya terhadap social orientation, yang beliau tidak hanya melulu egois, menutup diri, tapi sengaja membuka diri kepada karyawan bila mana perlu mereka mau melakukan hal yang sama, bahkan disupport. Wah, luar biasa sekali. Dan itu sudah terjadi lagi. Ada sudah beberapa karyawannya yang juga melakukan hal yang sama, membuka rumah makan juga, dan tanpa tersaingi, tanpa takut merasa tersaingi. Karena memang apabila sebuah bisnis yang dasarnya sosial, percaya atau tidak, itu akan menjadi sesuatu yang menarik sekali, dan rezekinya juga nggak akan pernah berhenti. Dia pasti akan mengalir dan akan masuk entah dari mana caranya itu hasil. Oke, bicara soal rezeki ini, Ya. karena Bro Tata menyentilnya rezeki itu, sebenarnya konsep rezeki itu harus berkolaborasi dengan apa? Karena ini menyangkut soal sesuatu yang tidak kelihatan dari sang penguasa waktu, dari sang maha kuasa untuk membagikan itu. Tapi adakah caranya agar rezeki itu ada semacam pemantik agar keluar? Ini serem-serem ya, pemantik. Pemantiknya. Ya, saya cerita aja bro. Karena saya besar di Jawa Tengah, di Jogja. Itu di Jogja ada seorang ibu-ibu tua yang berjualan kue tradisional. Ya. Kalau di Bali namanya mungkin wajik ya. Wajik. Yang dikasih kelapa, kemudian dikasih gula merah. Nah, ibu ini sudah sepuh tapi masih tetap berjualan karena memang itu adalah panggilan hatinya. Dia jiwanya, hobinya itu ya. Hobinya dia memang senang sekali berjualan makanan-makanan tradisional. Tadi Bro Putu juga mengatakan bahwa beliau memulai ini adalah dari karena keinginannya, hobinya untuk di bidang fashionnya, di bidang masakan. Nah, jadi ini hobi yang dibayar gitu ya. Ada banyak orang punya hobi tapi hobinya ngeluarin uang. Ini enggak, ini hobinya dapetin duit kan gitu. Nah, sama dengan ibu tadi, setiap hari beliau berjualan dari sore hari sampai malam. Tiap hari begitu ibu tadi, tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa capek, tanpa ada rasa menggerutu. Saya penasaran dengan kelakuan daripada ibu ini, ibu penjual ini. Kenapa? Karena setiap dia buka itu sekitar jam-jam 5 sore gitu dia buka. Sebelum dia buka makanannya itu kan ada gula ya, gula merah itu ya. Iya. Diambilnya gula merah tadi, kemudian dicipratkannya ke sampingnya dia. Selalu setiap diteteskan. Diteteskan. Saya penasaran, kenapa? Karena setiap kali dia membuka lapak jualannya itu yang kalau orang Bali itu disuun. Nah, disuun itu kan berat ya. Iya. Selalu dia teteskan satu gula merahnya ke tanah. Nah, karena saya penasaran, saya sempat bertanya sama beliau. Saya bilang, Simbah, kenapa setiap berjualan selalu meneteskan satu gula merah di sampingnya jualannya Simbah? Jawabannya mengejutkan. Jawabannya, saya dapat rezeki ini sudah sangat luar biasa dari Tuhan. Maka saya ingin berbagi satu tetes gula merah ini buat semut-semut yang ada di sekitar saya. Wah, itu maknanya dalam sekali. Artinya dengan binatang saja Simbah ini sangat peduli, apalagi dengan manusia. Oleh karena itu, kita melihatnya hanya sebuah jualan makanan, tapi menariknya Mbah itu
dia punya anak yang anaknya sukses-sukses sekolahnya, bahkan banyak yang sudah berhasil sekolahnya di luar negeri, padahal dari rezeki yang hanya berjualan yang namanya kue tradisional. Kok bisa begitu? Nah, itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Jadi dari berbagi dari sekitar yang ada, bermanfaat dari sekitar yang ada, itu dia. Ya, jadi konsep bisnis modern itu sebenarnya bibitnya sudah diterapkan oleh si Mbah itu. Iya. Nah, dan Pak Putu ini adalah salah satu contoh konsep bisnis di era modern ini yang mampu diterapkan di semua zaman, kondisi zaman ya, bro. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, lalu dengan adanya kondisi seperti ini, bisnis-bisnis apa yang saat ini paling bagus dan menjanjikan untuk diterapkan, setidaknya juga mengandung unsur-unsur sosial bisnis, hal-hal yang berhubungan dengan sistem ekonomi baru itu. Ya. Yang pertama, orang sekarang ini, Pak Putu orang yang hebat. Jadi 10 tahun yang lalu beliau sudah punya bayangan bahwa sebuah bisnis yang nggak pernah hilang itu ada yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Itu nggak akan pernah hilang. Kenapa? Karena setiap orang pasti butuh makan dan butuh minum. Nah, pertanyaannya adalah makanan dan minuman yang bagaimana sekarang yang dicari? Makanan dan minuman yang berstandar sehat. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Makanan, minuman yang berstandar sehat. Apakah itu bentuk nasi goreng yang seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas yang ada zat-zatnya yang mengandung unsur alami, natural, ya. Seperti tadi ini saya lihat di mejanya Pak Putu itu selalu ada sebutan di sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini dia contohnya. Minum teh adalah yang paling netral untuk segala pertemuan. Itu adalah segala sesuatu yang menarik. Ini ada lagi. Kita lihat nih. Tuh, ya. Teh membantu menurunkan berat badan. Hal-hal yang kayak begini lagi ngetren nih sekarang. Ya, jadi beliau tidak hanya berjualan, tapi beliau melakukan sosialisasi edukasi sehat terhadap makanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi tren sekarang adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan e-commerce. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa beliau punya banyak terbantu dari apa? Dari rating, ya kan? Itu e-commerce. Dan yang ketiga yang sekarang lagi menarik adalah networking. Nah, itu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, makanan, minuman atau sesuatu yang berbau sehat. Yang kedua, memanfaatkan kebermanfaatan yang namanya e-commerce. Yang ketiga, menggunakan atau memanfaatkan yang namanya networking. 3 itu yang lagi tren sekarang. Iya, Gitu. mari kita uleg-uleg yang 3 ini. Iya. Ya, kita uleg-uleg dulu Pak Putu ya. Nah, sekarang bagaimana mengolahnya, uleg-ulegannya Pak Putu ini? Visi kedepannya seperti apa bisnis yang akan menjadi impiannya dan diterapkan sebagai sebuah sosial bisnis? Baik, untuk networking Pak ya. Apa aja yang disebut 3 itu? Ya, terima kasih dari tadi pemaparannya Pak Prabu luar biasa. Yang pertama tadi untuk ini katanya sih apa tadi Pak, untuk makanan dan minuman yang sehat ya. Yang kedua itu e-commerce-nya, memanfaatkan e-commerce, sama yang ketiga networking ya. Nah, sebenarnya masyarakat sekarang udah mulai aware ya akan kesehatan ya, makanya itu siapa yang bisa melihat itu sebagai peluang bisa survive sebenarnya, bisa mendapat penghasilan di situ. Nah, salah satunya dari minuman ya, minuman kesehatan. Teh paling simpel sekali ya, hanya ngeteh kan gitu kan, hanya ngeteh ternyata bisa menjadi solusi ya di masa-masa pandemi saat ini ya. Tentunya teh dengan kualitas yang premium ya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan. Nah, selain itu dari teh juga bisa dijadikan sebuah peluang usaha, jadikan sebuah peluang usaha yang bisa menggerakkan juga roda ekonomi ya, menggerakkan roda ekonomi di masa-masa pandemi saat ini ya. Jadi benar sekali, dari yang pertama dari makanan dan minuman, yang kedua dari e-commerce ya. E-commerce ini
bukan sebuah pilihan tapi sebuah keharusan Pak zaman sekarang ya. Keharusan. Sebuah keharusan ya, orang sudah menjadi habit belanja online, order lewat itu sudah jadi sebuah kebiasaan ya. Jadi bisnis yang tidak ada di online ya hati-hati aja kan gitu Pak ya. Kalau tidak akrab di online, Iya, hati-hati. kan ya. Jadi nanti bisa ditinggalkan kan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah networking. Nah, networking ini yang sangat-sangat penting ya. Nah, sangat penting. Ini kita bisa bertemu di sini kan gara-gara networking Pak ya. Ya. Nggak mungkin kita bisa ngobrol sini kalau kita nggak ada networking. Nah, Ya, saling dari mulut ke mulut. betul dari mulut ke mulut. Oh, gitu. jadi ada hal yang memang mesti kita telaah, teliti dan juga amati adalah bagaimana investasi yang selalu tidak melulu hanya uang adalah bicara tentang kebaikan seseorang. Ketika seorang melakukan sebuah konsep-konsep kebaikan dalam hidupnya, otomatis suka atau tidak suka, ternyata mekanisme alam ini akan membantu untuk mencarikan solusi yang tidak disangka. Betul. Nah, rezeki yang tidak disangka, kemudian penghasilan yang tidak disangka. Penghasilan sama rezeki sama ya? Oh ya. Jadi rezeki yang berhubungan dengan konsep yatnya yang sudah diterapkan Pak Putu ini, kalau di dalam konsep yang lain itu adalah bisnis berbasis spiritual ya, atau berbasis apa Pak Prabu? Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana Pak Putu melibatkan anggota keluarga atau orang terdekat, orang yang dicintai untuk menjalankan bisnis ini sehingga mereka juga memiliki sebuah energi yang mampu mendorong Pak Putu menjadi sukses. Jadi Baik Pak Bram. Jadi saat ini saya mungkin bisa sampai saat ini terus terang banyak orang-orang di belakang ya yang membantu, yang mensupport mulai dari ibu, keluarga, semua istri, anak ya. Jadi tentunya kembali saya bilang bisnis itu ada kemanfaatannya. Nah, kalau ada kemanfaatan yang dirasakan oleh orang terdekat, anak, istri, keluarga, pasti di support. Support itu pasti kita didapat. Nah, jadi makanya saya benar-benar concern ya bahwa ini harus bermanfaat. ya. Nah, sehingga ada kebanggaan dari anak, ada kebanggaan dari istri, apa yang kita perjuangkan bermanfaat juga untuk orang lain, kan begitu Pak Bram. Nah, di samping itu Sehingga support benar-benar didapat. Di samping itu juga ada hal yang kita jarang ketahui, bahwa apa yang kita makan, apa yang kita rasakan di rumah makan DKM ini, orang akan bercerita ada sesuatu yang spesifik. Spesifik itu diantaranya adalah, oh di sini kuih tahunya enak gitu. Seperti saya kan jatuh cinta sama kuih tahunya. Kuih tahunya itu dikonsumsi pagi, siang, sore, malam, terasa nyaman-nyaman aja gitu. Iya, mana-mana aja. Nah, kemudian yang lainnya adalah capcainya yang menghangatkan. Ya. Nah, oke, bicara soal hangat, bicara soal kenikmatan dan lain sebagainya, sebenarnya Pak Bro Tata ini juga akan menceritakan kenikmatan memanfaatkan era modern, era IT, era disruption, sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, bisa dijelaskan Bro Tata bisnis-bisnis atau pekerjaan-pekerjaan yang hilang di masa yang akan datang dan juga akan muncul tanpa dipikirkan di masa lalu, akan muncul di saat ini dan itu menjadi pemenang. Silakan. Ya, disruption itu definisinya adalah segala sesuatu yang lebih mudah, kemudian lebih berkualitas, tetapi dengan harga yang semakin dan lebih murah. Nah, ini namanya disruption. Artinya segala sesuatu yang dianggap, pertamanya yang dianggap yang tidak nampak, yang tidak punya nilai, justru itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai sekali. Sesuatu yang menjadi yang sangat hebat sekali. Contoh, siapa yang mengira teh
bisa menjadi sesuatu yang besar saat ini. Karena di Indonesia teh ini gratis. Iya, kenapa Bapak mengatakan demikian? Iya, karena terlalu banyak teh di Indonesia. Iya kan? Begitu banyaknya, begitu gampangnya, begitu mudahnya, tidak pernah menyangka bahwa teh itu di saat sekarang ini akan menjadi sebuah bisnis, bahkan kami dipertemukan dalam bisnis teh. Bahkan menjadi sesuatu yang banyak membantu orang, itu satu. Dan banyak lagi hal-hal yang menarik. Kenapa? Karena bukan saya yang bilang, tapi yang mengatakan adalah lembaga internasional, contohnya Boston dan Kopp Institute, yang mengatakan bahwa di Indonesia dengan peristiwa disruption ini, era disruption ini, akan ada 23.000 pekerjaan yang hari ini ada hilang. Ya, tapi jangan takut, karena ada 27.000 pekerjaan baru yang muncul yang belum pernah difikirkan sebelumnya. Contoh sederhana ya, di depan mata. Siapa pernah mengira dapur kita di rumah bisa menjadi restoran besar tanpa harus membuka restoran? Iya kan? Iya kan? Tanpa harus punya tempat, tanpa harus punya armada, tanpa harus punya marketing. Kenapa? Karena ada yang namanya sekarang rubber food. Nah, itu kerjasama dengan restoran-restoran besar, di mana ibu-ibu kita atau istri-istri kita sekarang ini banyak sekali memanfaatkan itu dengan memasak nasinya, dengan memasak keahliannya, makanannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu salah satu yang disebut dengan pekerjaan atau profesi yang baru. Nah, itu. Jadi profesi yang baru ini, yang hilang itu ada berapa? 23.000. Yang muncul ada berapa? 27.000. 27.000. Bisa dikurangi dikit nggak? Naik bahkan. Nggak ada susuknya sebenarnya. Terus kalau pekerjaan saya yang ngomong ini masih ada nggak? Karena pekerjaan saya ini adalah apa profesi Anda? Profesi saya adalah bertanya. Jadi peranan bertanya dalam kehidupan. Jadi kalau kita menjadi seseorang yang tidak pernah ditanya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi kalau orang yang sering bertanya, jangan takut untuk dibilang cerewet. Iya. Kalau orang cerewet, jangan takut dibilang tetek bet. Sok tahu. Oke. Jadi marilah kita memposisikan diri bahwa segala sesuatu, kondisi apapun, soal kekinian ini jalani dengan kebahagiaan, ya. Sementara bagi ada yang mau bertanya di menit-menit terakhir ini, kami buka. Tapi kalau ada ya, tapi kebanyakan ini semua pada penikmat pendengar yang menikmati. Tapi kalau umpamanya di konsep-konsep radio yang akan datang, bersuara mengutarakan sesuatu rasanya sudah nggak nyaman lagi. Justru paling nyaman adalah menulis ya. Menulis, memberi komen. Tapi di masa-masa sekarang ini komen-komen itu ada dua jurusan sih. Kita tahu sendiri, ada yang istilahnya komen yang nyinyir, ada yang komen yang membangun, ada komen yang memberikan sebuah masukan yang berarti. Mungkin Pak Putu sebelum kita akhiri closing statementnya, seperti apa agar generasi muda ini menyukai dan mencintai kuliner, plus mencintai bagaimana teknologi ini bisa diterapkan dan bisa melibatkan orang tua juga. Kadang-kadang anak muda kan males ngajari orang tua gitu. Apalagi orang tua sendiri itu. Oh, bapak itu mau tahu urusan anak muda aja gitu. Bapak itu cukup duduk aja katanya. Wah, untuk closing statement yang abadi itu perubahan ya, seperti Pak Prabu bilang ya. Jadi anak-anak muda, ilmu sekarang bisa didapat di mana saja. Kalau dulu kan ada lembaga-lembaga sekolah, sekarang orang mau belajar masak ada tutorialnya di YouTube, Pak. Iya, betul. Mau masak nasi goreng nggak perlu, ada semua, ada ilmu bisa dicari. Sekarang siapa yang
punya komitmen kuat untuk meraih itu, dia yang berhasil. Luar biasa. Siapa yang menarik komitmen kuat, Yang punya komitmen kuat, dia itu akan yang berhasil. berhasil. Kalau saya itu sih. Nah, ini closing statementnya membuat saya merinding juga. Karena selama ini komitmen itu adalah gampang-gampang susah ya. Komitmen itu berat, Pak. Ya berat sekali. Berat. Kalau ditimbang aja ada timbangan komitmen Iya, di sini, tidak. masih bisa nyelepetek tuh anunya. Iya. Timbangannya. Nah, oke, Bro Tata, closing statement untuk sebuah kondisi agar kita ini di masa kekinian ini tetap menjalankan konsep-konsep yang ke arah disruption ini seperti apa, dan memotivasi agar semua para pemegang kebijakan juga memberikan sebuah amunisi ataupun sebuah konsep agar masyarakat ini suka dengan hal-hal baru untuk menuju era di mana era kecerdasan buatan ini akan menjadi surga dalam tanda kutip mereka-mereka yang berusaha di Indonesia. Yang pertama, yang namanya era perubahan ini diperlukan sebuah open mind, keterbukaan pikiran, menerima segala sesuatu yang sangat positif. Jangan melihat hal yang negatifnya saja. Seperti hal ini, materi kita dalam Inspirasi Prabu kali ini adalah apakah benar yang namanya daya beli itu turun? Ya, faktanya menunjukkan bahwa daya beli nampaknya kelihatannya turun, tapi dari sisi yang mana? Karena di salah satu sisi ada daya beli yang sangat tinggi. Contohnya tadi transportasi online, kemudian juga distribusi produk secara online, dan faktanya sudah ditunjukkan bahwa salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk naik omsetnya. Kemudian salah satu vital sign data mengenai pergerakan produk barang naik, seperti beras, seperti health consumer dan sebagainya. Jadi kalau Anda ingin masuk di dalam atau terlibat di dalam eranya disruption, catatannya hanya satu: terbuka dan mau mengikuti perubahan, karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Dan kalau para pendengar atau penonton ingin tahu seperti apa sih sebuah perubahan itu berproses, nah sering-seringlah main ke DKM. Di sini ada ayun-ayunan. Nggak ada, maksudnya di sini tuh. Nah, sebentar ya, sebelum closing, Pak bisa dampingi saya melihat-lihat di sini. Maksudnya? Ya, Oke, ya, itu di sana saya lihat ada ikan. Ya. Ada ikan ya. Mantap, Ya, mantap. ada ikan di kolam renang ini. Kenapa ada ikan di tengah-tengah ini, Pak? Wah, ya sebenarnya sih ada kolam di sini ya untuk ini, Pak, nambah suasana alami aja, Pak. Oh, supaya sejuk ya. Iya. Bagi anak-anak itu mungkin bisa ngasih umpan apa. Iya. Ini makanannya apa ini? Pelet lah, apa itu? Oh, pelet. Makanan. Kemudian ini juga, ini ruang untuk pertemuan di sini ya, lebih luas ya. 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 Kemudian yang sekarang kenapa Pak Putu membuat kalimat-kalimat yang sepertinya kreatif sekali ya? Mangan orang mangan adalah apa, Pak? Makan nggak makan asal kumpul di DKM, Pak. Nah. Pintar sekali. Jadi Pak Putu, terima kasih atas waktu luangnya sehingga kita semuanya terinspirasi untuk mendengar ilmu-ilmu kemandirian dari Pak Putu, dan semoga bermanfaat semuanya. Dan yang paling penting adalah Pak Putu selalu jangan bosan untuk berbagi ilmu. Sampai jumpa Pak Putu, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang. Terima kasih, Pak Bram. Selamat sore. Selamat sore.